Oke, kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di sesi diskusi Logos bersama dengan Henry G. Log Studies. Nah, kali ini akan dipandu oleh saya ya. Karena kan akan ada tamu. Harus memuliakan tamu. Oke, hari ini kita akan bahas tentang higher education and the politics and higher education and the politics and pedagogy of educated hope ya yang akan dibawakan oleh Kak Vivi Maulia Rahma. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, bolehlah Kak Vivi cerita-cerita dulu nih. Itu pakai seragam pramuka atau pakai? Enggak, ini warna Oh enggak. oranye. Oh, Kebetulan tadi habis pelatihan, jadi sekalian aja lah. Apa cerita apa, Dimas? Halo semuanya, selamat iya. malam. Mm. Apa kabar? Semoga Boleh semua cerita latar belakang, sehat-sehat. asal mana, sibuk apa itu. Oke, semuanya kenalin. Saya Vivi Maulia Rahma, biasa dipanggil Vivi. Ya, saya alumni dari Pendidikan Sosiologi UNJ angkatan 2016. Masuk 2016, lulus 2020. Kesibukannya sekarang mengajar biologi di SMA Negeri di Jakarta Barat, di SMA Negeri 33 Jakarta. Kayaknya ada deh yang anak Pensos kemarin ya, yang alumni 33 juga. Mungkin ada juga alumni di sini. Halo, salam kenal semuanya teman-teman. Eh, Semoga malam hari ini kita bisa saling share dan diskusi ya, karena ini pembahasan yang cukup menarik, bukan cukup ya, sangat menarik. Apalagi ini mungkin kebanyakan teman-teman mahasiswa atau bahkan akan mau jadi mahasiswa gitu. Jadi kita akan bahas sedikit tentang pendidikan tinggi ceritanya dari pandangannya Girox gitu. Ya, mungkin itu aja Dimas perkenalannya. Oke, thank you Kak. Ini hormat pada senior nih berarti ya. Nah, saya ingat banget itu waktu maba awal-awal itu ke apa masuk pra PKKMB atau apalah itu. Itu pertama kali ketemu cutting tuh Kak Vivi itu. Saya nggak tahu Kak Vivi ingat atau enggak itu. Pokoknya Lupa-lupa inget ingatlah sih mukanya Dimas. itu. Iya, saya di kampus belum jadi filsuf, jadi belum banyak yang tahu. Waduh, alah. Enggak kok, tapi saya tahu Dimas kok. Tenang-tenang. Oke, hari ini kita akan bahas tentang pendidikan tinggi ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang pemuda ya. Youth itu bagian dari kajiannya Henry Giraud juga ya. Kemarin kita udah membahas tentang bagaimana nasib anak-anak muda, kemudian mereka yang terpinggirkan ya, dan bagaimana sistem pendisiplinan dan sistem punishment ya dalam pengelolaan atas generasi muda itu di Amerika ya terutama itu menjadi sesuatu yang bermasalah ya. Kita udah membahas di chapter sebelumnya. Nah, di chapter ini kita akan masih membahas isu tentang kepemudaan ya, youth, meskipun eh, di quote pertama itu menggunakan kata children ya. Children are the future of any society ya. Jadi bagaimana anak-anak atau youth itu sendiri menjadi masa depan bagi masyarakat. Nah, bagaimana pengelolaan negara atau pengelolaan lembaga pendidikan terhadap nasib pemuda ini menarik untuk kita lihat ya. Kalau saya boleh kasih semacam pengantar dulu sebelum ke KVV secara detail ya. Di chapter ini ada beberapa subchapter. Subchapter pertama akan membahas tentang youth and the crisis of the future ya, bagaimana hakikat youth dan bagaimana pengelolaan yang keliru itu bisa menciptakan krisis di masa depan. Lalu kemudian di subchapter berikutnya adalah pembahasan tentang higher education and the crisis of the social ya. Di chapter sebelumnya, di chapter pertama itu nanti mungkin ada banyak data-data terkait dengan kondisi Amerika Serikat ya. Nanti kita bisa komparasikan dengan kondisi sekarang. Lalu untuk di chapter kedua, ada kutipan atas John Dewey, Charles Wright Mills, kemudian Du Bois mengenai bahwa
pendidikan itu salah satu titik krusialnya adalah bagaimana individu itu bisa menjadi agensi ya dan eh, punya kewarganegaraan yang baik ya. Lalu di bawah neoliberalisme tentu sebagai musuh bersama di sini harapan ya hope itu becomes dystopian ya menjadi sesuatu yang distopia di mana ruang publik menghilang dan kemudian politik itu sendiri menjadi banal ya banal itu dangkal yang kemudian isu-isu tentang citizenship itu menjadi absen dan agensi itu juga absen ya. Jadi individu dalam pengelolaan pendidikan itu tidak diajak untuk menjadi agensi ya, social agency. Kemudian adanya kemiskinan ya dari Science of Politics and Public Life, di mana university ini secara gradual is gradually being transformed into a training ground for the corporate workforce ya. Bagaimana university ini menjadi training ground ya untuk corporate. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Itu yang akan menjadi fokus dari Jiro dan di chapter berikutnya ada public time versus corporate time. Dan di sini yang menurut saya menarik nanti adalah pembahasan tentang corporate university culture ya. Bagaimana university ini mengalami proses korporatisasi ya nanti itu yang akan dibahas lebih lanjut. Oke, itu saja pengantarnya. Waktu saya serahkan ke Kak Vivi. Silakan Kak. Oke, terima kasih Dimas. Sebelumnya suara saya bisa kedengaran jelas kan ya? Mantap, mantap. Oke, oke, aku izin share screen. Oke, udah terlihat ya, teman-teman. Terlihat, terlihat. Oke, semuanya. Terima kasih. Pertama, ucapan terima kasih atas kesempatannya, terutama ke Pak Rahmat Hidayat yang eh, memberikan kesempatan untuk saya sharing dan berbagi pengalaman tentunya diskusi yang akan menarik juga dengan teman-teman di sini. Semoga apa yang nanti saya sampaikan ini bisa memantik apa ya, memantik diskusi yang menarik gitu. Jadi seperti yang tadi sempat dibuka oleh Dimas ya bahwa intinya kita akan di sini akan membahas bagaimana pandangan Giro itu tentang pendidikan tinggi gitu ya. Nah, kalau minggu lalu udah dibahas tentang peran pemuda, sebenarnya di chapter ini juga Giro menjelaskan juga gitu bahwa eh, adanya perubahan, adanya krisis ya, pemuda dan krisis masa depan. Jadi Henry Giro tuh melihat bahwa pemuda ini kan sebagai simbol masa depan masyarakat ya, tadinya dianggap sebagai sosok atau seseorang yang bisa membawa perubahan, yang memiliki pemikiran-pemikiran yang out of the box, yang kritis. Namun sayangnya semakin kesini tuh semakin berubah. Nah, pemuda ini semakin mulai terpinggirkan atau tadi Dimas bilang termarginalisasi gitu bahwa eh, pemuda tuh semakin diperlakukan atau dianggap sebagai ancaman. Kenapa ancaman? Karena eh, banyak potensi-potensi sebenarnya yang pemuda miliki namun ternyata tidak dikembangkan dengan maksimal. Kenapa? Karena salah satu faktornya adalah adanya neoliberalisme ini. Nah, neoliberalisme inilah yang akhirnya menggantikan kepercayaan kepada pemuda ini tadi, ya, yang akhirnya hanya menjadi sebuah kontrol dan pengawasan. Jadi pemuda-pemuda ini seolah-olah dikontrol oleh sistem, dikontrol oleh struktur, dan selalu diawasi. Bukannya dikembangkan pemikiran-pemikiran kritisnya, dikembangkan kemampuan-kemampuan yang justru malah dibatasi. Nah, proses atau pembatasan-pembatasan itulah yang terjadi akibat dari neoliberalisme. Singkatnya seperti itu. Nanti kita bisa lanjut untuk diskusi aja ya. Nah, kemudian di apa yang dijelaskan oleh Girok tuh menunjukkan data ya bahwa ada peningkatan kemiskinan dan tunawisma serta ketimpangan sosial yang tajam di Amerika Serikat. Nah, korbannya siapa di sini? Korbannya adalah anak-anak muda atau kaum muda yang menjadi korban dari kegagalan sistem yang mana sistemnya tidak lagi demokratis sesuai dengan
apa yang seharusnya. Nilai-nilai kebebasan juga menghilang, pemuda menjadi terkontrol dan selalu diawasi. Bahkan akhirnya dampaknya adalah di Amerika Serikat 15,5 juta orang itu hidup dalam kemiskinan, sedangkan 9,2 juta anak tidak memiliki asuransi kesehatan. Artinya posisinya semakin terancam, semakin rentan gitu. Artinya kalau dalam garis kemiskinan gitu ya, semakin berada pada garis kemiskinan itu. Jadi makin susah untuk mereka mencoba untuk apa ya, untuk berjuang menaikkan status atau kelas sosial mereka gitu karena tidak disupport oleh sistem. Nah, maka dari itu ada sebuah kondisi nih dari apa yang saya baca dari chapternya Giroff yang ini adalah bahwa kondisi pemuda di negara yang neoliberal ini semakin membuat mereka yang pertama adalah terlantar dan tidak terampil. Kenapa terlantar? Karena mereka dianggap sebagai ancaman itu tadi, akhirnya tidak diakumulasi kemampuannya dengan baik. Justru malah sistem membuat mereka terpinggirkan, membuat mereka tidak tidak apa tidak diberikan apa ya namanya ya senjata-senjata yang bisa mereka ciptakan gitu untuk mengubah sebuah baik itu dirinya sendiri ataupun mengubah masyarakat gitu. Nah, terus yang kedua adalah kondisi di mana para pemuda ini mengalami apa ya namanya privatisasi budaya dan bahasa. Jadi eh, budaya-budaya yang seharusnya menjadi budaya publik yang bisa diakses dengan mudah justru malah menjadi budaya pasar yang semuanya dikomodifikasi dengan nilai-nilai pasar. Dan akhirnya kondisinya yang lain adalah mengalami krisis gagasan politik dan etika sosial. Jadi eh, nalar-nalar pemikiran kritis, kemudian logika berpikir yang demokratis, yang mengedepankan kebebasan itu seolah-olah hilang. Ditambah lagi mereka mengalami dominasi nilai-nilai pasar karena nilai-nilai pasar yang dominan, akhirnya ya udah mereka terjebak dalam konsumerisme, terus juga eh, apa ya namanya ya, mereka tidak lagi memiliki kemampuan gitu untuk menyeimbangkan dengan nilai-nilai sosial yang ada karena orientasinya adalah orientasi pasar. Nah, selanjutnya ternyata kampus atau universitas juga berperan di sini atas apa ya atas semua eh, akibat atau yang tadi kondisi pemuda tadi itu ternyata diakomodasi atau diakomodir juga dengan universitas. Jadi di sini juga universitas kehilangan peran sebagai ruang publik yang demokratis dan berubah menjadi tempat pelatihan tenaga kerja korporat. Jadi budaya yang tadinya kampus itu sebagai ruang publik sekarang berubah nih menjadi apa ya menjadi lembaga yang berusaha untuk menciptakan tenaga kerja. Istilahnya seperti itulah mudahnya. Nah, akhirnya apa? Hubungan pendidikan tinggi dengan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan semakin semakin nggak kelihatan gitu dan tergantikan oleh logika pasar tadi. Nanti di akhir saya akan memberikan contoh fenomenanya apa gitu ya di Indonesia saat ini. Nah, akhirnya ini juga berdampak ke pendidikan kritis. Akhirnya pendidikan kritis yang mendidik warga negara otonom mulai tergeser oleh sistem yang mengutamakan efisiensi dan keuntungan. Karena tadi logikanya adalah logika pasar, akhirnya eh, orientasinya adalah efisiensi dan keuntungan. Contohnya misal seberapa banyak nih eh, apa ya vendor-vendor yang masuk ke kampus untuk menghasilkan keuntungan dan lain sebagainya gitu dan akhirnya menyebabkan komersialisasi perguruan tinggi dan logika industri ya mungkin ini adalah hari ini juga kita alami bersama gitu ya. Nah, dari permasalahan tadi Girox juga mencoba melihat bahwa ternyata ada perubahan public time versus corporate time gitu. Jadi inilah yang mengubah budaya publik itu tadi menjadi budaya korporat gitu. Karena uh, waktu publik itu adalah waktu yang digunakan untuk kontemplasi, dialog, berpikir kritis. Mungkin simpelnya kayak waktu-waktu yang bisa digunakan oleh para pemuda atau mahasiswa untuk
saling bertukar ide, bertukar gagasan, diskusi, misal diskusi di bawah pohon rindang, di samping fish gitu ya. Nah, itu justru sekarang berubah gitu menjadi waktu korporat, di mana waktu korporat ini adalah waktu untuk sorry ini aku salah kopas. Jadi waktu untuk salah ketik waktu yang justru orientasinya adalah berorientasi pada keuntungan dan orientasi pasar gitu. Bagaimana akhirnya mahasiswa-mahasiswa ini bukan lagi ke kampus untuk mencari grup-grup diskusi, justru mungkin contohnya mencari ini ya kayak program Pak Nadiem kemarin itu kampus Merdeka gitu ya, program magangnya. Nah, jadi mahasiswa tuh datang ke kampus untuk mencari informasi magang misalnya, yang tentunya magangnya bukan hanya sekedar magang, tapi mereka bisa mendapatkan keuntungan baik secara sosial kapital ataupun modal sosial gitu. Nah, di sini akhirnya universitas tuh dikuasai oleh logika korporat tadi. Nah, dosen, akademisi itu ditekan, dia mendapatkan tekanan supaya apa ya bekerja itu lebih banyak. Nah, akhirnya mahasiswa juga dikomodifikasi dan ruang belajarnya dikomersialisasi. Jadi ruang-ruang belajar yang tadinya ada diskusi A, diskusi B, diskusi C dan lain sebagainya. Sekarang berubah nih. Akhirnya grup-grup diskusi itu jadi grup untuk mencari program magang misalnya kayak gitu. Jadi itu ya mungkin apa ya gambaran atau contoh fenomenanya yang di lingkungan sekitar kita gitu teman-teman. Nah, uh, alhasil akhirnya Girox juga menjelaskan bahwa ada komodifikasi pengetahuan dan komersialisasi pendidikan. Mungkin ini bukan hal yang awam lagi untuk kita ya. Kita juga bisa sama-sama melihat bahwa pendidikan kita hari ini juga ya bentuknya adalah komersialisasi pendidikan gitu. Jadi pengetahuan itu dihargai bukan karena nilai intelektualnya, tetapi berdasarkan kegunaannya di pasar. Jadi misal hari ini nih kita mengadakan diskusi Zoom, HGS gitu, itu bukan lagi dinilai sebagai bahwa kita mencari pengetahuan, tapi seberapa menguntungkan, seberapa besar keuntungan yang saya dapat. Mungkin mungkin begitu ya kalau logika pasarnya. Jadi akhirnya pengetahuan ini tadi berubah jadi logika market. Jadi ruang-ruang kampus itu berubah menjadi pusat konsumsi iklan, merek-merek dagang. Mungkin teman-teman bisa lihat sekarang mungkin kalau nggak salah UNJ juga udah jadi PTNBH, UI juga ya. Ini saya sebut merek aja nggak apa-apa lah ya. Itu kalau mungkin teman-teman main ke UI gitu, itu kan banyak tuh coffee shop A, coffee shop B, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana ruang kampus tuh berubah menjadi tempat konsumsi yang iklan-iklan dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya menyebabkan apa? Mahasiswa diposisikan sebagai pelanggan, bukan sebagai warga belajar yang membuat akses pendidikan lebih ditentukan oleh daya beli daripada keadilan sosial. Jadi ini juga mungkin cerita sedikit ya, saya kan S1-nya di UNJ gitu ya. Terus ketika saya ngambil S2 studi lanjut di UI itu juga waktu itu lumayan kaget gitu. Ada culture shock-nya lah. Selain budaya belajarnya yang berbeda, ternyata juga gaya apa ya, gaya hidupnya, terus eh, kemampuan secara finansialnya juga kelihatan beda gitu. Nah, itulah akhirnya bisa terlihat tuh apa ya? Akhirnya kampus juga apa ya? Terkotak-kotakan. Oh, ini kampus yang ini jadi kelihatan nih anak-anak kelas bahkan per fakultas aja tuh bisa bisa memperlihatkan mana yang lebih apa ya istilahnya lebih borjuis dibanding kampus-kampus lain gitu kan. Di fakultas-fakultas lain. Nah, akhirnya Girox mencoba untuk apa ya berharap gitulah, dia masih punya harapan bahwa di sini peran akademisi sebagai intelektual tuh terlibat sangat penting. Harapannya adalah para akademisi ini bisa terlibat aktif dalam kritik sosial dan perubahan masyarakat. Jadi bukannya malah larut dalam hegemoni pasar tadi ya, neolib itu tadi, tapi justru harusnya bisa membangkitkan apa ya pemikiran-pemikiran kritis di lingkungan akademis gitu. Dan dia juga memperkenalkan konsep yang namanya harapan yang terdidik. Jadi
harapan yang terdidik educate hope ini sebenarnya salah satu cara untuk melawan determinasi neoliberal. Jadi kita nggak bisa nih menghalau neolib ini masuk gitu, tapi setidaknya kita masih punya pemikiran-pemikiran yang kritis, pedagogi-pedagogi kritis itu untuk mengcounter lah, kayak biar kita nggak mudah terbawa arus pasar itu tadi gitu. Jadi harapannya meskipun apa ya, terbilang apa ya, utopis, tapi dia percaya bahwa dengan hal ini masa depan pendidikan kritis tuh bisa tercipta gitu. Nah, Girox juga memberikan sebuah apa ya, rekomendasi lah atau alternatif gitu, bahwa kita harus menghidupkan kembali pedagogi kritis dan politik-politik kritis yang bisa mengubah dunia pendidikan gitu. Salah satunya adalah dengan membekali siswa ataupun mahasiswa untuk memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan, dan yang paling penting adalah memiliki keberanian untuk uh, mengkritisi suatu hal gitu, yang mana hal yang dikritisi itu adalah menekankan pada keadilan dan nilai-nilai demokratis gitu. Nah, pedagogi kritis ini juga dikatakan oleh Girox sebagai praktik politik dan moral, bahwa kita harus membuka ruang bagi siswa untuk bertanya, mempertanyakan sebuah kebijakan, terus dan memperbolehkan atau memberikan kesempatan untuk mengambil tanggung jawab sosial gitu. Dan uh, perlu adanya peningkatan kembali tentang kekuasaan yang membungkam mahasiswa, isu-isu yang memang harus dibahas seperti rasisme, seksisme, dan ketidakadilan struktural, dan isu-isu sosial lainnya gitu. Dan perlu juga adanya kesadaran politik, itu perlu ditekankan lagi, terus menekankan pentingnya keterlibatan dosen, guru, ya, untuk membangun diskusi-diskusi kritis yang memiliki makna, bukan hanya sekedar belajar, datang ke kampus, pulang, udah, atau istilahnya mungkin sebutannya kupu-kupu gitu ya, tapi harus membangun diskusi-diskusi yang kritis gitu. Nah, dia juga melihat bahwa guru, dosen itu sebagai intelektual publik yang bukan hanya sekedar penyampai kurikulum, tapi harus bisa menyampaikan pesan-pesan atau kesadaran-kesadaran kritis di lingkungan pendidikan. Nah, mungkin saya bisa memberikan konteks relevan di Indonesia gitu ya. Tentunya mungkin teman-teman juga udah tahu tentang fenomena kampus PTNBH gitu ya, yang hari ini juga makin banyak kampus yang mulai mengarah ke perguruan tinggi berbadan hukum. Jadi memang PTNBH ini uh, tidak lagi atau tidak sepenuhnya mendapatkan bantuan dana pendidikan dari kementerian, tetapi juga dibebankan untuk menambahkan apa ya, pendapatan kampusnya gitu. Dan dengan cara apa ya, dengan cara uh, yang tadinya kampus-kampus negeri gitu ya, kampus-kampus negeri itu adalah milik publik atau ada pendidikan publik, menjadi komoditas, jadi menjadi pasar, seperti pasar yang tadi disebutkan Girox gitu ya, bahwa banyak kerjasama dengan industri, kerjasama dengan franchise kayak coffee shop, ABCD dan lain sebagainya, terus UKT juga jauh lebih mahal gitu kan, yang seringkali ini memberatkan mahasiswa, apalagi dari golongan mahasiswa yang keluarga tidak mampu misalnya. Nah, eh, ini juga tadi saya sempat baca bahwa ternyata mungkin teman-teman juga udah tahu ya, kalau perguruan tinggi itu mendapat alokasi dana pendidikan tuh sekitar 56,1 triliun, yang mana itu artinya 1,6% dari APBN. Nah, apakah itu cukup? Ya, nanti mungkin bisa kita jawab bersama ya, teman-teman. Ataukah karena jumlah inilah yang akhirnya membuat banyak kampus-kampus negeri menjadi PTNBH. Nah, kemudian saya juga pernah
eh, menulis ya, menulis tentang pemuda dengan need atau not in education, employment or training. Jadi memang eh, kondisi need itu ibaratnya pemuda yang termarginalkan itu tadi ya, yang nggak punya pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah tidak sekolah ya, dan ya sedang dalam proses mencari pekerjaan. Jadi ternyata NEET ini juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan tinggi atau tingkat pendidikan. Jadi eh, pendidikan formal yang lebih tinggi itu dapat meningkatkan peluang seseorang untuk tidak menjadi NEET. Jadi semakin tinggi jenjang pendidikannya, sebenarnya semakin sedikit peluang dia untuk menjadi NEET. Tapi ternyata pendidikan tinggi juga dapat meningkatkan kemampuan selain dapat meningkatkan kemampuan kerja, tetapi juga ternyata dapat menyebabkan anak muda atau kaum muda ini menganggur dan menjadi tidak aktif dan bukan pencari pekerja yang aktif. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Faktornya banyak ya. Salah satunya adalah eh, tentunya jumlah lapangan pekerjaan yang juga tidak memadai dan lain sebagainya. Nanti ini bisa kita diskusikan lah. Mungkin teman-teman juga punya contoh-contoh lain gitu. Nah, selanjutnya, mungkin ini bukan rekomendasi kebijakan sih. Sebenarnya saya mencoba memberikan apa ya, gambaran aja kira-kira apa sih sebenarnya yang kita butuh, apa yang kita butuhkan gitu. Atau dari kajiannya Girox ini sebenarnya apa sih yang harus dilakukan gitu. Yang pertama adalah mungkin kebijakan pembiayaan pendidikan yang berkeadilan gitu. Jadi eh, harus ada penataan kembali nih, harus ada riset lagi. eh, Idealnya tuh biaya pendidikan tinggi khususnya ya itu berapa sih untuk mencakup semuanya dan lain sebagainya gitu kan. Misal dengan biaya pendidikan yang tinggi, apa sih yang mahasiswa itu dapat? Apakah mereka bisa mengakses jurnal eh, apa Taylor and Friends dan lain sebagainya itu dengan gratis atau justru yang nggak bisa akses apa-apa dan lain sebagainya gitu itu perlu dikaji. Terus yang kedua, pendidikan tinggi harus menekankan nilai-nilai demokratis sesuai dengan nilai sosial. Jadi eh, meskipun misalnya tetap ada peraturan PTNBH itu tetap harus memperhatikan nilai-nilai sosial gitu, memperhatikan mahasiswa-mahasiswa yang bukan berasal dari golongan eh, keluarga yang mampu gitu misalnya. Terus yang ketiga adalah implementasi studi riset harus benar-benar memecahkan masalah di masyarakat. Jadi jangan hanya riset-riset aja, tapi ternyata tidak berusaha untuk memberdayakan masyarakat misalnya. Nah, terus juga perlu adanya jaminan kebebasan akademik bagi mahasiswa maupun akademisi tanpa kriminalisasi. Nah, mungkin ini juga fenomena yang hari ini kita alami gitu ya. Saya sih melihatnya makin ke sini makin jarang, bukan makin jarang ya. Ya mungkin karena saya ya makin jarang melihat mahasiswa yang benar-benar kalau mau demo dulu tuh kalau zaman saya tuh mau demo tuh benar-benar dikaji dalam sampai eh, beberapa kali pertemuan harus ada diskusi dan lain sebagainya gitu. Terus juga yang terakhir memperbanyak kerjasama dengan komunitas lokal, LSM dan organisasi sosial untuk memperbanyak program pemberdayaan masyarakat. Kenapa ini penting? Karena supaya logika berpikir kritisnya dan bagaimana menciptakan atau memberikan dampak kepada masyarakat itu bisa lebih dirasakan oleh para pemuda gitu. Jadi perannya tuh lebih lebih apa ya, lebih menonjol di masyarakat gitu. Oke, saya rasa itu yang bisa saya paparkan ya untuk memantik diskusi malam hari ini. Mungkin saya bisa ke Dimas, saya izin stop share. Bentar ya guys, logat. Oke, thank you Kak Vivi. Luar biasa ya materi di chapter ini bukan sepertinya sih, tapi memang sangat relevan dan berhubungan sekali dengan apa yang kita alami sekarang ya. Korporatisasi pendidikan, komodifikasi mahasiswa, komodifikasi pengetahuan, itu semua terjadi belakangan ini ya. Suara saya lancar kan ya? Aman-aman, Dimas. Oh, aman, aman. Oke. Oke, jadi
itu semua adalah sesuatu yang sedang terjadi ya di era sekarang gitu loh. Dan sebelum saya lempar ke teman-teman semua, tadi ada beberapa hal yang menarik ya. Seperti misalnya PTNBH gitu ya. Kenapa beberapa perguruan tinggi negeri berbadan hukum ya? Karena pemerintah punya fokus yang lain ya terhadap pembangunan negara gitu. Dengan sibuk MBG, sibuk nikel, sibuk food estate gitu ya. Yang ternyata justru MBG meracuni masyarakat ya sebagian besar, kemudian penipuan-penipuan vendor gitu ya. Jadi tujuan utama dari memberi makan masyarakat ini atau menu MBG yang jadi snack-snack yang tidak bergizi gitu ya. Itu jadi membingungkan ya. Kayak misalnya saya kayaknya pernah lihat di internet sih kebanyakan ya. Menu buahnya itu bukan misalnya pisang, semangka atau pepaya, tapi salak gitu. Saya nggak tahu salak tuh lebih nutrisi Serut ketimbang ya dia. pisang. Iya, salak iya bener. Itu ya. Jadi MBG yang menjadi satu terobosan gitu ya justru melahirkan banyak problem ya akibatnya kan efisiensi anggaran di beberapa sektor belum lagi banyak pos-pos kementerian yang minta tambahan anggaran ya di DPR ya Menko Infrastruktur misalnya AHY minta tambahan anggaran Menteri Pertahanan minta tambahan anggaran tapi jarang ya kita dengar mendikdasmen gitu atau ristek diktinya itu minta tambahan anggaran misalnya gitu. Kenapa yang muncul di permukaan itu selalu kementerian yang non pendidikan gitu kan. Belum sangkarut biaya haji dan lain sebagainya ya. Jadi itu semua yang membuat kemudian ranah pendidikan tidak mendapatkan porsi yang cukup padahal sudah diamanatkan oleh konstitusi ya. Dan kalau kita perhatikan tugas untuk membangun semacam social agency atau kesadaran social agency bagi siswa itu justru tidak dikerjakan oleh negara tapi dikerjakan oleh kelompok-kelompok informal ya lembaga-lembaga informal lewat gerakan-gerakan alternatif gitu yang sebenarnya saya mulai baca beberapa artikel di Indo Progress itu yang mengkritik ya tadi bahas tentang demonstrasi misalnya Kak Vivi mulai mengkritik secara akademis tentu pola-pola pergerakan yang sifatnya rizomatik ya, jadi sporadis misalnya, bahwa pola-pola pergerakan di era digital ini menjadi tidak terkonsolidasi dengan baik karena tidak punya organisasi sentral kah, tidak punya tokoh sentral kah. Eh, Misalnya gerakan buruh, ternyata buruh punya partai sendiri sekarang. Buruh punya partai sendiri dan beberapa pernyataan ketum partai buruh justru memuji negara dan pemerintah itu kan jadi membingungkan ya pola pola gerakan sosial di Indonesia itu jadi semakin sporadis gitu ya. Oke, itu tanggapan dari saya terkait dengan Kak Vivi. Boleh teman-teman yang lain yang mau kasih tanggapan, bertanya, menambahkan, mengkritik, boleh open mic atau tulis di kolom chat langsung. Atau saya sebenarnya agak penasaran nih, Sao. Kalau yang lagi doktoral banyak coffee shopnya nggak? Maksudnya ya kalau di kampus-kampus kita kan begitu ya. Jadi tempat nongkrong yang enak, bukan tempat belajar yang enak, dan nongkrong yang enak gitu. Nah, kalau kampus-kampus di luar negeri itu ada enggak gitu ya. Jadi dalam area kampusnya itu kayaknya menarik ya. Ya, halo. Oh iya, monggo monggo Pak. Lalu, Oke, thank you ya. Tadi ini menarik ya apa yang disampaikan. Eh, Sebelumnya mungkin saya ke Cirox dulu ya yang kita bahas pertemuan sebelumnya. Itu kayaknya kalau tidak salah eh, waktu Cirox menulis itu pada masa-masa eh, Obama ya kalau tidak salah atau mungkin sebelumnya dan yang apa iya yang di benar-benar masa Obama Kak. iya
yang disampaikan di saat itu yang terjadi di US dan ketika saya coba refleksikan apa yang terjadi di Indonesia itu baru terjadi di kita sekarang kayak mungkin lebih parah ya atau seperti itu tapi nggak tahu keadaan di US sekarang karena saya di US itu tahun 2018 pada masa pemerintahan Trump kalau tidak salah jilid satu. Ah, dan tapi menurut saya waktu di US itu mahasiswanya juga masih ini ya masih kritis. Jadi mungkin pada saat di Obama ini ada perubahan-perubahan yang dari sebelumnya karena yang diceritakan di Giros kan kayak 10 tahun kepemimpinan sebelum Obama hal-hal ini yang terjadi. Ada politisasi pendidikan, ada terjadi bisnis pendidikan, neoliberalisme dan sebagainya. Nah, itu yang saya lihat yang terjadi pendidikan di Indonesia pada saat ini, di mana uh, mahasiswa kemana gitu? Apa mereka sibuk di sosial media, sibuk ikut mahasiswa-mahasiswa berprestasi ikut pertukaran pelajar, Clash of Champions, atau kemana? Apakah karena suara-suara mahasiswa di Indonesia memang sekarang ini tidak terdengar kayak gerakan-gerakan yang memprotes tentang penulisan sejarah itu mu- gerakan-gerakan itu bukan kebanyakan dari mahasiswa ya, tapi malah dari aktif aktivis dari luar mahasiswa itu dan banyak lagi yang lain dan apalagi kejadian-kejadian eh, ya akhir-akhir ini kalau kita lihat berita itu emang sangat-sangat ini sangat-sangat banyak ya kayak kayak sedih gitu lihatnya kayak ada uh, pembunuhan lah, apa segala macam, penculikan dan sebagainya. Dan suara-suara mahasiswa itu belum muncul di situ, belum kelihatan. Jadi memang sebenarnya apa kemana mereka? Apakah ada this is by design atau seperti apa? Ya mungkin kita mau harus lihat ke makro dulu ya, mungkin dari kebijakan pemerintah secara makro atau bagaimana yang membuat mereka diam atau eh, atau ada hal-hal lain kenapa sehingga mahasiswa saat ini tidak terlalu kritis, tidak turun ke jalan, beda dengan waktu-waktu sebelumnya. Waktu-waktu masih saat itu masih sering masih turun ke jalan, tapi saat ini saya lihat eh, junior-junior adik-adik di kampus Indonesia itu kayaknya kurang greget gitu dalam memberikan masukan-masukan ke pemerintah. Nah, kalau di kampus saya S2-nya di US ya, kalau S3-nya sekarang di Australia, banyak juga sih tapi bukan dipromosikan tapi lebih buat nongkrong aja sih untuk lebih sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita ke cafe itu misalnya malah di library pun ada coffee shop, tapi tujuannya untuk belajar, untuk kita bersenang-senang jadi bisa tinggal di library sampai 24 jam karena sudah disediakan di situ bukan untuk buat nongkrong doang ya tapi untuk lebih belajar, berdiskusi dan sebagainya. Ya, mungkin itu tanggapan diri saya untuk sementara. Terima kasih. Oke, thank you Kak Alam ya. eh Problemnya jadi ini ya, yang kita analisis struktural, terus ketidaksadaran teman-teman mahasiswa ini jadi kultural gitu ya. Jadi kita bingung nih, kita mau mulai membenahinya secara struktural atau secara kultural itu. Kita ingin membenahi yang struktur, sedangkan pergerakan dan kesadaran kulturalnya lagi mati itu ya. Ada yang mau ditanggapi boleh, Kak Vivi? Iya, oke. Terima kasih Kak Alam atas tanggapannya ya. Jadi kalau aku sih mencoba melihat ini dari struktur gitu ya. Kayaknya tuh memang eh saya nggak ngerti ya, mungkin oligarki atau pemerintah memang sengaja membuat kebijakan-kebijakan yang cenderung menyibukkan mahasiswa. Mungkin teman-teman merasakan gitu ya, kalau waktu saya kuliah S1, saya nggak ngerasain tuh yang namanya program magang gitu kan. Di mana program magang ini wajib atau dimasukkan ke dalam SKS. Nah, menurut saya dengan adanya eh, masuk berapa hitungan SKS itu akhirnya membuat mahasiswa nih nggak punya ruang untuk apa ya berdiskusi, nggak punya ruang untuk datang ke kampus cuma buat ikut diskusi KS misal kayak di sini Bang Wajek atau teman-teman senior di UNJ yang lain gitu.
dulu tuh waktu zaman saya kuliah di UNJ tuh DKS tuh menjadi apa ya, DKS Ora gitu ya, kalau teman-teman masih ada sekarang, itu tuh menjadi ruang diskusi yang memantik pemikiran-pemikiran kritis gitu. Kalau ada isu apa kita bahas, kita kaji secara mendalam gitu. Nah, dengan adanya program magang ini akhirnya mahasiswa tuh disibukkan dengan pemenuhan SKS-nya gitu. Pemenuhan SKS untuk magang gitu. Ya kan akhirnya apa? Datang ke kampus ya mikirinnya itu. Bahkan ini sedikit pengalaman ya. Saya pernah ambil mata kuliah sosiologi pendidikan waktu S2. Jadi anak-anak S1-nya tuh bercerita gitu. Ternyata anak-anak UI yang saya pikir mereka ini pandangan pribadi sih. Saya pikir mereka aktif, diskusi, ternyata juga hal itu mengalami pergeseran gitu. Jadi mereka ini disibukkan dengan proyek-proyek magang gitu. Jadi bahkan sampai mencari kandidat ketua BEM aja mereka kesulitan. Nah itu kan berarti kan nggak ada peran mahasiswa yang benar-benar mau menjadi seorang pemimpin dan mau apa ya, mau membangun sebuah sistem yang lebih baik gitulah istilahnya gitu ya. Bahkan nyari ketua BEM aja nggak ada gitu. Bahkan saya pernah juga ngobrol sama anak-anak di ini ya adik-adik kelas gitu bahwa susah Kak sekarang cari anggota di organisasi gitu. Kita semua sibuknya orientasinya magang. Jadi mungkin teman-teman secara tidak sadar gitu ya udah menjalani program magang itu karena ada pemenuhan SKS, dapat nilai, terus juga ditambah lagi ada program-program magang yang mereka dapat gaji itu tadi akhirnya jadi apa? Jadi orientasinya pasar, keuntungan, seberapa besar keuntungan yang saya dapat gitu. Kayaknya daripada saya diskusi di kampus, bikin tulisan, kayaknya mending worth it saya magang dia. Terus nanti setelah magang kan dapat kerja dan lain sebagainya gitu kan. Jadi akhirnya eh, yang tadinya kalau ada isu-isu tertentu terus kita mau demo itu eh, kajiannya itu dalam banget, sekarang tuh kayaknya mentah gitu kalau kalau saya bisa bilang gitu ya. Nah itu tadi karena memang dari strukturnya juga membentuk seperti itu gitu. Mungkin dari situ akhirnya nanti dari hal yang makro kita nanti ngelihat di mesonya ya, di perguruan tinggi, di mesonya akhirnya perguruan tinggi eh, nilai atau apa ya, pemikiran-pemikiran kritisnya jadi hilang, jadi makin lama makin kabur gitulah kalau tadi yang Girox bilang kan akhirnya di level eh, apa nah di level yang paling bawahnya juga ya udah kita nggak bisa membuat perubahan apa-apa karena kita nggak punya kekuatan sekuat itu untuk melawan struktur gitu karena kita juga termakan atau ya terbawa oleh struktur itu gitu. Mungkin itu sih yang karena oh ya saya ingat jadi waktu itu pernah ada satu penelitian senior saya di UI juga membahas tentang program magang ini. Jadi justru malah hasil penelitiannya tuh bilang bahwa program magang ini tuh justru banyak yang tidak sesuai dengan eh, apa yang dipelajari di kampus gitu. Misal kayak Dimas kuliahnya pendidikan sosiologi, tapi magangnya di Astra atau di mana gitu yang memang nggak sesuai sama ilmu yang kita pelajari. Jadi ya udah akhirnya makin membuat apa ilmu-ilmu yang kita pelajari di kampus yang sesuai dengan SKS mata kuliah nggak kepake. Justru malah dipakainya ya hal lain gitu. Jadi ya itu ada apa ya? Ada sebuah program yang bukan tidak tepat ya, apa ya? Ya kurang kurang dikaji lebih dalam aja sih kalau menurut saya. Mungkin itu sih tanggapan dari saya Dimas. Oke, terima kasih Kak Vi. Sebelum ke Pak Wahyu ya, eh, justru beberapa BEM itu ketimbang bikin diskusi publik, ini yang saya amati di media ya, ketimbang bikin diskusi publik atau kajian lah kayak Logos dan HGS ini justru bikin seminar CV misalnya. Saya tuh kadang masih nggak habis pikir itu. Maksudnya CV itu kan bisa 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 browsing lah gitu, nggak perlu apa gitu kan.
Tapi isu-isu terkini itu seperti yang dibilang Kak Nathan ya di kolom chat, justru kontras PBHI, Greenpeace dan kawan-kawan NGO itu yang ya memang memang NGO ya yang punya kewajiban dan dorongan etis ya panggilan etis untuk melakukan pergerakan itu ketimbang kampus itu ya. Boleh ke Pak Wahyu dulu. Oh iya, terima kasih Dimas dan Vivi. Malam kawan-kawan semua. Eh ya, ngomongin apa ya ibaratnya eh, kampus sekarang gitu. Saya juga kurang update ya, karena terakhir ke kampus tuh berapa tahun ya? 3 tahun yang lalu berarti ya. Pemberkasan itu doang tuh, legalisir ijazah. Eh Kalau dilihat-lihat memang tadi yang dibilang sama Vivi, misalkan kenapa misalkan kita isunya tadi sama Mas Alam juga sempat dibahas bahwa kenapa mahasiswa jadi kurang kritis misalkan eh, di Indonesia gitu, karena saya kuliah juga masuk tuh tahun 2005 gitu, 20 tahun yang lalu gitu, jadi mungkin udah agak usang kali ya. Tapi waktu itu memang tadi sempat disinggung Vivi juga, ada DKS, ada yang lain, ada dulu ya, dulu itu dulu, karena dulu memang ya iklimnya mungkin masih ada apa ya, ada tampias-tampias gitulah dari senior-senior kita yang dulu mungkin aktivis atau apa 98 gitu. Jadi kan saya masuk kan di antara itu kayak masih 2000 awal gitu. Yang saya ingat dulu juga kita aktif mandiri ya, mandiri bikin diskusi ya. Mungkin Dimas dan Vivi juga tahu ada DKS, ada dulu ada apa sih jurnal gitulah namanya. Dulu sebelum ada Skripta Society di jurusan, kita bikin namanya risol kering dulu, namanya risol kering gitu. Risalah sosiologi keren dan penting gitu. Dulu bikinnya pakai Microsoft Publisher. Kita nyetak sendiri, fotokopi sendiri gitu dulu. Dulu. Jadi DKS hasilnya dikeluarin di rubrik itu namanya risol kering dulu. Nah, kalau dibahas lebih ini sebenarnya kan eh, yang paling kelihatan itu kan ya sifat pendidikan kita kan masih doktriner banget ya. Mungkin artinya kan guru atau dosen dianggap sebagai pusat pengetahuan gitu. Walaupun sekarang banyak medsos dan yang lain, tapi dominannya masih ke arah situ sebenarnya. Eh, Kurikulum kita juga seringkali fokusnya tuh pada benar salah gitu. Atau ujian kita lah yang paling kita sering lah, benar salah gitu. Jadi apalagi di Fakultas Ilmu Sosial kan agak rawan ya kalau kita pakai benar salah ya, sebenarnya kan yang ada di yang perlu kita mungkin kita balik, kalau kita flashback ke masa-masa kuliah gitu. Masa sih kita ada yang salah gitu, bener salah gitu jawaban kita gitu, misalkan ya seperti itu. eh Lalu juga tadi kita udah bahas minimnya ruang diskusi yang sehat gitu. Eh di karena di diskusi ruang formal kalau diingat-ingat juga eh nggak mendorong debat terbuka gitu. Jadi kalau bahasanya selalu terlalu frontal gitu, kita nggak bisa melakukan diskusi itu di kelas, paling di luar ya, kayak DKS itu. DKS itu dibikin karena tadi sebenarnya kan bisa menggunakan bahasa-bahasa yang agak frontal lah dalam tanda kutip seperti itu. Lalu tadi juga mungkin ini sekadar ini juga ya, tapi memang eh, nggak tahu nih salah apa enggak nyebutnya gitu. Rezim kampus yang semakin ketat, misalkan rezim kampusnya semakin ketat, misalkan ya ada penetapan nilai atau SKS yang harus dicapai sebagai syarat apa, misalkan magangnya apanya gitu. Jadi mahasiswa fokusnya ke sana gitu misalkan. Sehingga ya ada beberapa yang ya pedagogi kritis itu nggak kebentuk jadinya gitu, karena akan ada rasa takut diberikan sanksi akademik atau administratif ya mungkin ya. Lalu ada ya pasti pengaruh teknologi dan media sosial gitu. Sekarang ya orang sukanya scrolling gitu. Jadi dia lebih suka scrolling dibandingin konten analitis gitu. Bahkan ada fenomena yang nonton video 2 menit aja sekarang, anak-anak sekarang nggak bisa loh di SMA tuh. Kalau Dimas mungkin nama Vivi yang ngajar SMA gitu, coba deh tes deh. Mereka kuat nggak tuh analisis video lebih dari 2 menit gitu di pelajaran gitu. Mereka tuh suka scrolling cepet gitu. Nah itu kan juga jadi kan mereka nggak
terbiasa sama konten-konten analitis atau subscribernya juga kebanyakan juga mereka bukan yang kayak Malaka Project tuh mereka bukan mungkin nggak tahu kebanyakan gitu. Kalau murid saya ya nggak tahu kalau murid Dimas sama Vivi gitu. Mungkin nggak tahu di ke arah situ gitu. Ferry Irwandi gitu mungkin nggak ada yang tahu kalau di Jonggol gitu. Lalu ada ya tadi Vivi udah sempat nyebut fokus pada pragmatisme dan karir. Jadi pengennya cepat lulus kerja gitu. Mungkin kita juga udah dengar ada invasi IPK ya, salah satu yang dampak dari sini ya, invasi IPK. Ya lulus IPK-nya tinggi tapi ya gitu hasilnya gitu. Kita juga bisa tahu lah. Eh ya kira-kira itulah kalau dari saya sih ya. Intinya tadi kombinasi itulah pendidikan yang menekan, ruang diskusi terbatas, tekanan sosial ekonomi sama arus teknologi yang mendorong konsumsi cepat itu ya. Jadi ya akhirnya kita sebagai mungkin adik-adik kita ya sedikit minggir gitu jadi agak lupa gitu. Ya gitu aja sih. Terima kasih semua. Oke, thank you Pak Wahyu. Iya, menarik ya, kita perlu insight-insight eh, atau mengingat kembali ya apa yang pernah terjadi atau pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Eh, saya sendiri waktu di kampus tuh nggak begitu aktif ya, dalam arti tidak ikut gerakan-gerakan di lapangan itu murni karena saya nggak berani sebenarnya. Bukan nggak mampu, nggak berani. Makanya saya pindahkan pergerakan saya itu di media lewat tulisan. Dalam rentang 4 tahun itu, saya pernah nulis satu artikel yang sangat beresiko di tahun 2021, itu ngeritik Megawati Soekarno Putri yang diangkat jadi ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional gitu ya. Nah, setelahnya karena saya masih sering baca berita ya karena kebutuhan untuk ngajar juga, mimbar-mimbar mahasiswa di Detikcom itu kayaknya mulai mulai gak ada ya. Maksudnya mahasiswa yang setor-setor tulisan ke media gitu atau membuat tulisan-tulisan yang memang jadi bentuk kritik di media ya. Mungkin lebih instan lewat medsos kali ya, itu juga pengaruh gitu ya. AI di sini kata Kanatan ada peran AI sejak 2023 udah masif dipakai sama mahasiswa ya. Kompasiana udah sepi. Iya, jadi AI ini mungkin menambah nuansa keinstanan di dalam berpengetahuan juga ya. Jadi kalau disuruh mikir dalam-dalam, berpikir mendalam, kritis, itu lelah mungkin. Udah pakai ChatGPT aja misalnya gitu. Boleh ke Kak Yoga dulu sekarang, silakan. Silakan Kak Yoga, tadi suaranya belum masuk kayaknya. Oh, oke, izin 5 menit. Oke, saya bahas komentarnya Pak Alam dulu ya. Lagi penasaran soal penggunaan media sosial oleh mahasiswa. Apakah sekarang masih ada gerakan mahasiswa yang aktif mengkritik pemerintah baik sebagai individu maupun lewat organisasi kampus? Rasanya jarang banget lewat di FYP ku. Mungkin algoritma media sosialku nggak ke arah sana. Atau memang gaungnya yang makin mengecil. Kayaknya algoritma saya juga ke tempat yang lain. Silakan Kak Vivi. Sama. Iya, iya ke alam. Eh, iya ya. Algoritma saya juga nggak ada tentang itu ya. Mungkin yang lain kali. Tapi kalau mungkin belakangan ini ya, kita mungkin bisa lihat bareng-bareng juga ya teman-teman ya. Memang kayaknya tuh pergerakan-pergerakan mahasiswa juga mulai apa ya, mulai mulai berkurang banget gitu ya. Kayak eh, jarang gitu ada, bukan ya ada lah, masih ada gitu ya yang menyampaikan ide-ide kritisnya atau ya kritik-kritik terhadap pemerintah tuh pasti masih ada. Cuma seberapa besar gitu, itu sih yang perlu kita lihat gitu. Kayak seberapa besar, seberapa kalaupun ada, seberapa berpengaruh gitu. Kayaknya kok sekarang nggak sebesar itu ya. Kayaknya kok kalau ada mahasiswa mengkritik dulu tuh, kayaknya kalau mahasiswa udah mengkritik kan berarti kondisi negara tuh udah nggak baik-baik aja kan. Tapi sekarang tuh kayaknya eh, ya udah mahasiswa mengkritik tuh kayak
ya udah sambil lalu aja, kayak kita tuh sebagai sebagai pemuda gitu ya, kalau Giros bilang kita tuh nggak punya kekuatan, kita tuh semakin dilemahkan ya kan, semakin dilemahkan, semakin dimarginalisasi, semakin dipinggirkan dengan apa, ya dengan kebijakan-kebijakan yang memang dibuat untuk melemahkan gitu. Selain memang tadi ya saya dapat insight baru juga dari Bang Wajeng gitu, kalau memang selain arus teknologi yang wah deres banget gitu ya, AI dan lain sebagainya yang membuat eh, apa ya, berpikir mendalam itu semakin berkurang, akhirnya didorong juga dengan kebijakan-kebijakan yang semakin membungkam gitu. Bahkan kemarin tuh Bang Wajik sempat nge-share gitu ke saya ya, video kayak Instagram kalau nggak salah ya Bang ya, yang Bang Wajing ngechat saya terus bilang gini, Vi mudah-mudahan kita nggak kena ya. Jadi ada wacana di situ, ada peraturan pemerintah yang menekankan kalau ada pasal apa saya lupa, pokoknya kalau dosen ataupun guru menyampaikan hal-hal yang provokatif dan mengkritik sistem dan lain sebagainya akan dikenakan apa gitu. Nah, itu kan semakin apa ya, menekan gitu ya. Saya juga kan masih muda ya, maksudnya saya juga pemuda gitu. Maksudnya eh, kita kita semua ini kan guru-guru muda, pengajar-pengajar muda gitu. Seolah-olah tuh ya bener-bener mau dibungkam gitu ya. Mudah-mudahan sih. Oh iya saya ingat. Jadi kalau kita ngajarin tentang eh, apa, aliran kiri kayak Marx dan turunannya segala macam, itu akan berpotensi apa gitu, akan kalau ketahuan akan mendapatkan sanksi apa gitu. Jadi gimana kalau udah ada diksi seperti itu kan, berarti kan artinya kita diancam gitu kan. Berarti sekarang bener yang tadi Girox bilang bahwa kita tuh hidup dalam ancaman. Jadi karena ancaman-ancaman itu akhirnya semakin ya udahlah cari aman aja, nggak usah banyakkan ngekritik. Mungkin yang itu juga tadi yang Dimas bilang bahwa akhirnya kolom-kolom berita itu yang tulisan-tulisan mahasiswa tuh sekarang tuh berkurang gitu ya. Ya itu tadi mungkin faktornya gitu. Jadi memang sepertinya selain kebijakan ya, eh, ya selain kebijakannya juga memang ya itu tadi ya, memang kayaknya sengaja gitu dibikin, udah nggak usah banyakan ngekritik deh kalian gitu. Kuliahnya yang bener, nyari kerja habis itu udah nggak usah kebanyakan protes pemerintah atau protes kebijakan misalnya gitu, atau nggak usah banyak mengkritisi dan lain sebagainya. Itu sih mungkin ya, mungkin teman-teman bisa ikut menambahkan. Oh, FYP-nya yang sering muncul COC, iya sih, itu bagus sih. BTW nanti sekolahku juga akan kedatangan salah satu talent COC, jadi nanti jangan lupa nonton ya teman-teman ya. Nggak, itu nggak penting sih. Tapi nggak apa-apa, justru itu jadi apa ya, sebuah motivasi sih ke anak-anak untuk mereka belajar lebih apa ya, lebih giat lagi supaya ya ada role model anak-anak pinter lah gitu dan cemerlang. Oke, thank you Kak. Eh, Kak Yoga, apakah sudah bergabung? Dari Kak Fadil Ainur, pengaruh influencer yang sering amplifikasi sekolah nggak penting, kuliah nggak penting, kayaknya berpengaruh ke mindset cari duit yang banyak, lebih penting daripada berpikir kritis. Ya, betul banget ya. Iya, bener-bener bener. Jadi dengan jadi konten kreator aja gitu, ngapain ngapain sekolah Betul. tinggi-tinggi sampai S2, S3 udah jadi konten kreator. Iya itu iya bener sih, itu lumayan sih pengaruhnya sih. Jadi YouTuber aja, bahkan sekarang anak-anak kan kalau ditanya cita-citanya jadi apa, kayaknya dulu saya kalau ditanya jadi dokter, jadi pilot gitu kan. Sekarang kalau ditanya jadi YouTuber. Nah, itu kan sebuah apa ya, perubahannya sangat besar ya. Sekarang jawabannya jadi YouTuber, jadi konten kreator, atau jadi seleb TikTok, jadi selebgram gitu. Nah, itu sih yang wow gitu ya. Benar-benar. Ya, pengaruh media ya, media sosial itu me, apa ya, mendeterminasi masyarakat untuk punya punya apa eh, cara berpikir yang instan seperti tadi itu. Nah, seperti mungkin saya pernah bilang ya tadi forum apa pokoknya di forum Logos itu bahwa musuh bersama ya kalau kita mau nunjuk siapa musuh bersama sekarang itu secara sosial politik itu makin sulit ya karena pemerintah sendiri seringkali nggak mau disalahkan gitu ya atas kekacauan ini dan kemudian ketika kita lihat itu apakah itu influencer apakah itu
ormas, apakah itu partai politik, itu seolah-olah menjadi satu nature aja kekacauan yang ditimbulkan oleh interaksi sosial di masyarakat gitu. Jadi pemerintah selalu angkat tangan atas kekacauan sosial itu ya. Padahal afiliasi dari influencer ini, afiliasi dari ormas ini gitu ya, selalu naik ke yang punya kekuasaan ya gitu ya. Oke, dari Kak Irfan, kalau di FYP ku masih lumayan. Bahkan sekarang masih ada mahasiswa yang ditangkap karena demo May Day. Di Semarang kemarin ditangkap karena mereka nangkep Intel. Kan aneh banget kok bisa Intel ketahuan. Dan Intelnya ngaku. Bukan Intel itu berarti. Dari Kak Michelle, terindikasi juga nggak sih dari hobi anak-anak sekarang lebih suka nonton vlog YouTuber daripada baca buku atau pergi ke alam? Iya, iya, betul, betul, betul. Tadi terkait apa Kak Irfan ya. Ada ya kayaknya kasus di Pekalongan juga itu yang dia nulis tentang artikel gerak apa sih judulnya tuh tentang Prabowo lah, tentang pergerakan intelijensi Prabowo gitu ya. Terus didatangi oleh dua orang tidak dikenal, mengaku dari ormas apa, dia bawa selembar kertas berisi data-data gitu ya. Nah, sebenarnya ya kalau kita bilang mahasiswa sepenuhnya tidak bergerak ya masih ada ya sebenarnya benih-benih itu masih ada kok gitu loh. Artinya optimisme itu masih masih tetap bisa kita bangkitkan ya. Buktinya ada Logos, buktinya ada HGS, buktinya ada Indo Progress gitu ya. Kelompok-kelompok alternatif ini yang tetap ya membangkitkan, menyalakan api pergerakan itu minimal secara intelektual semacam itu. Kemudian soal tadi ya soal hobi dari Kak Michelle itu. Ya, kalau ada saya punya murid itu satu yang kalau ditanya kamu nggak takut nilai kamu turun? Ah, Pak, apa artinya nilai? Ada yang bilang, apa artinya nilai? Jadi saya punya murid itu satu nggak tahu ya dia ngefans banget sama eh yang Malaka Proyek siapa? Kak Vivi tadi Pak Aduh, Wahyu. siapa ya? Siapa namanya? Siapa Pak Wahyu? Oh, Ferry Ir Irwandi. iya oh iya Ferry Irwandi. Nah, dia Ferry dia ngefans banget Irwandi. sama Ferry Irwandi. Nah, itu pengen banget jadi dia gitu kan. Jadi eh di perpus saya itu ada yang naruh Madilog. Jadi ada yang naruh Madilognya Tan Malaka di perpus, terus tiba-tiba diumpetin nama kepala perpusnya. Karena kepala perpusnya orang PKN, orang lama gitu ya. Dia ngerasa bahwa ini buku berbahaya. Bahkan bilang ke saya, Mas Dimas ini buku berbahaya buat anak-anak. Tolong jangan diajarkan. Wah. Batin saya terlambat Pak. Saya sebelum Tan Malaka Marxisme udah saya ajarin. Terlambat Pak gitu ya. Oke, Kak Kak Yoga boleh tadi yang udah Ryzen. Ada juga tren penurunan minat anak-anak sekarang yang mau ambil jurusan sosial di kampus. Kampus aku sendiri ngalamin penurunan jumlah mahasiswa baru sejak 2 tahun terakhir sampai ngikut di bus. Aduh, ya aduh, ya benar-benar benar. Makanya beberapa murid saya, kalau di sekolah saya nyaris nggak ada yang punya ketertarikan masuk sosial humaniora ya, kecuali ekonomi itu. Loh, ekonomi, bisnis, ilmu komunikasi itu pasti alasannya biar gampang kerjanya Pak gitu kan. Kenapa kamu nggak ambil sosiologi lah? Nanti kerjanya mau jadi apa itu? Kamu kayak nggak punya Tuhan aja itu. Sekolah Islam tapi takut nggak bisa kerja itu gimana? Tapi ada beberapa yang ngambil resiko ya. Saya sempat sempat nginval KVP di Lab School Cibubur itu. Dua murid saya itu ambil sejarah murni di Undip dan ambil ilmu politik di UI. Nah, saya bilang kamu jadi mahasiswa ilmu politik UI wajib ikut demonstrasi. Ya, iya Pak, siapa nanti saya belajar ikut demonstrasi. Ya, oh ya. Iya, Jadi inget juga nih gimana, Bebe? ngomongin soal demo ya. Jadi saya pernah di pembelajaran saya ngajarin anak-anak untuk demo. Beneran saya ajarin gimana caranya mereka mulai dari apa namanya? Karena gimana ya? Saya mikirnya eh, kelas itu tempat saya bebas untuk bebas merdeka gitu ya. Mau mau apa ya? Pemikiran-pemikiran eh, saya gitu bisa dituangkan di kelas gitu dengan apa ya? Ya itu supaya anak-anak tuh bisa menganalisis dengan kritis gitu. Jadi demo tuh bukan hanya sekadar demo loh, kayak
tuh harus mengaji dulu masalahnya. Jadi mulai ngajarin tuh mulai dari ini masalahnya coba apa ya dicari tahu permasalahan kenapa, kenapa masalah ini bisa terjadi, siapa yang salah dan lain sebagainya, gimana peran pemerintah dan lain sebagainya sampai akhirnya mereka gimana caranya demo yang benar tuh seperti apa gitu. Jadi justru dari pelajaran-pelajaran sosial sebenarnya itu bisa ngebangun apa ya pemikiran-pemikiran yang kritis mereka gitu. Tapi kalau di sekolah saya sih alhamdulillah masih banyak ya anak-anak yang ngambil sosiologi, ada yang dapat ada yang kayaknya ada yang keterima di Pensos UNJ juga, ada yang ambil sosiologi murni gitu kan di UNER itu masih ada yang ambil tapi kalau politik kayaknya jarang sih. Tadi di chat ada yang apa kabar ilmu politik Mas? Iya, di sekolahku juga nggak ada tuh yang dapat ilmu politik. Paling ilmu komunikasi tadi gitu. Terus ya itu memang emang kalau dibandingkan sama ilmu eksak ya memang lebih bahkan mirisnya waktu ini kan lagi pendaftar mungkin teman-teman ada yang mau daftar LPDP ya. Ini waktu saya keterima LPDP juga memang jumlah sekolah lanjut yang ambil ilmu sosial tuh jauh lebih sedikit dibanding ilmu eksak gitu. Jadi memang ya itulah kondisi realitanya gitu seperti itu sih. Ini ya benar tadi karena orientasinya adalah untuk kerja pasar, gimana caranya bisa bekerja, kuliah biar cari kerjanya cepat dapat cari kerja dan lain sebagainya gitu. Itu sih. Iya, betul, betul, betul. Mungkin ini saya ingat apa analisisnya Pak Alam ya, soal orientasi di Asia Tenggara untuk mengejar Global Competitiveness Index ya, ketimbang belajar inklusivitas atau lainnya gitu. Jadi mungkin negara berorientasi untuk mendapatkan pendapatan nasional secara struktural ya, mendapatkan pendapatan nasional yang tinggi, sehingga lembaga pendidikannya menjadi komersial ya, jadi komodifikasi tadi. Beasiswa BIM juga awardnya seperti diarahkan ke STEM ya. Kemarin udah sempat dibahas ya, kayaknya waktu kita sama Kak Sarah ya kalau nggak salah. Kayaknya saya pengen dengar dari unsur dosen deh. Ini ada Pak Rahmat, ada Mas Ilman mungkin bisa kasih insight nih kondisi kampus kenapa cukup pasif misalnya. Apa yang bisa dibaca dari sisi pengajarnya? Ya kalau secara subjektif, kalau saya pribadi sih nggak meragukan sosiologi ya. Cuma mari kita dengar Oke, oke. komentar. Mas Ilman boleh? Boleh sedikit. Ya, monggo monggo. Oke. Ini sambil off cam ya semuanya. Mohon maaf lagi di rumah sama anak nih. Oke, jadi sebenarnya saya masih transisi gitu ya. Menjadi dosen UNJ. Sebelumnya memang 7 tahun gitu, 7 tahun menjadi guru. Baru banget ini bulan kemarin. Jadi sedikit mungkinnya informasi yang didapatkan terkait PTNBH nih tadi disinggung. Jadi memang ada pergeseran menurut saya ketika ada pembekalan pada waktu itu di bulan Juni ya. Jadi saya masuk bulan Juni ada pembekalan terkait PTNB itu apa gitu ya. Terus memang sudah bergeser bahkan sampai prodi itu gimana caranya bekerja sama yang agar bisa menghasilkan ya profit gitu ya. Nah, dari titik itu saya melihat kalau seandainya saya baru baca juga nih buku kemarin itu tentang The Burnout Society ya dari Byung-Chul Han gitu ya. Ini jadi baru baca buku, mungkin ini elaborasinya gitu. Jadi di sana dijelaskan ada vita activa dan vita contemplativa, contemplativa, sorry. Nah, di mana pada akhirnya ketika para dosen gitu ya, tadi mahasiswa mungkin sudah dibahas, berfokus pada tadi ya orientasinya keaktifan untuk komersialisasi. Nah, ruang-ruang kontemplasi itu yang akhirnya kosong gitu ya. Dan pada akhirnya nanti akan menimbulkan the burnout society gitu. Jadi jadi memang PTNBH ini juga saya juga baru memahami itu gitu ya. Ternyata ruang-ruang komersil masuk di sana gitu ya. Saya juga dulu sempat ikut DKS karena saya juga pensos 2012 gitu ya. Sempat zamannya Bang John mungkin Mas siapa ini tadi cuman saya nggak kenal sama Mas Wahyu ya. Bang John itu sempat diajak ya tentang diskusi kami sore, terus Red Soldier segala macam gitu ya.
Nah, sekarang 1 bulan 2 bulan di kampus pun mungkin hanya baru sekali lihat gitu ya kemarin yang Pak Ubed orasi terkait penghapusan sejarah gitu ya. Mungkin ada siapa di sini ya? Ada Ginola gitu yang kemarin sempat ikut. Nah, sepenglihatan saya pun secara observasi sekilas gitu ya. Nah, ini ruang-ruang kontemplasi untuk mahasiswa agar berpikir kritis gitu ya. Itu mulai-mulai sedikit. Tapi saya masih punya optimistis gitu ya ketika ada ruang tumbuh seperti Logos, HGS ini gitu ya. Itu itu bisa membuka ruang-ruang yang mungkin secara fisik mulai sedikit, tapi secara virtual ini untuk kontemplasi bertumbuh gitu ya, berpikir secara mendalam terkait kondisi kita saat ini. Nah, ini masih ada optimistis gitu. Itu mungkin Dimas sedikit ya. Jadi ke arah sana sudah memang ada harus kerjasama ini itu gitu ya, meningkatkan pendapatan dari sisi prodi juga sampai ada gerakan-gerakan ke sana gitu dari PTNBH ini. Mungkin sedikit itu. Oke, thank you Mas Hilman. Boleh, Ginola. Ya, makasih banyak kesempatannya Mas Dimas, Kak Vivi, ya Pak Ilman ya atas pandangannya. Ini saya cuma ingin memperkuat argumen aja gitu ya dari Pak Ilman sendiri ya. Memang benar gitu ya. Sekarang sudah mulai terkikis juga, tapi masih ada rasa optimistik itu sendiri ya, dan itu saya rasakan juga ya, meskipun mungkin saya agak pesimisnya tuh lebih banyak gitu ya menurut saya. Karena gini, dari ruang publik yang terbuka saat ini itu jujur ya, benar-benar miris ya, gitu. Karena ya saat ini aja ruang publik itu berubah menjadi ruang Zoom meeting gitu. Bukan yang memang apa secara otentik atau secara tradisional itu ya kita lakukan secara tatap muka gitu ya kan. Nah, yang agak saya miris juga gini ketika para akademisi, para praktisi itu ya memang memilih menjadi intelektual tradisional aja gitu seperti yang dikatakan oleh uh, Gramsci ya, ya kalau nggak salah ya Gramsci ya Mas ya, intelektual tradisional dan organik ya, ya kan. Karena ketika saya bertemu dan bertanya langsung ke tadi yang disebut sama Pak Ilman, Pak Ubed ya, apa nggak capek, apa nggak lelah Pak, yang memang benar-benar konsisten selama ini tuh, yang saya lihat tuh Bapak gitu selalu menyuarakan ya untuk memberikan pemahaman pedagogik ya yang memang sekiranya itu mencerdaskan moral bangsa ya. Ya beliau kata ya ini namanya bentuk ikhtiar ya, dan saya harap ya mungkin kedepannya tuh mungkin itu akan diteruskan oleh Pak Ilman ya yang kemudian nanti bisa jadi tokoh di UNJ juga, dan Pak Rahmat dan lain sebagainya ya. Saya harap itu sih. Thank you. Oke, terima kasih Ginola. Berarti Mas Hilman harus ini lagi nih. Harus membangkitkan DKS, Mas. Siap bantuan DKS-nya Ginola juga. dibangkitkan. Iya nih. Nih kalau butuh apa support dan doa kita ke Pak Wahyu, nanti kita sowan di situ. Kita minta doanya mustajab kayaknya. Bismillah ya. Oh, Ilman ini mainnya sama Jantua ya berarti. Ya. Iya nih, Mas Wahyu mohon izin senior ini. Di kampus namanya Wajeng, jadi nggak ada yang tahu kalau Wahyu, Man. Ya, ya. Sekarang sama Bang Fajar, Bang Sama, Wahyu. sama Fajar. Oh Pak ya, Bang oh, Fajar di PIPS. Jadi sekarang mulai oh, cari jejaring lagi nih supaya menguatkan DKS dan diskusi-diskusi lainnya. Fajar 2005 apa Fajar 2005 ya? Betul, betul 2005, 2005. Oh, dia di situ. Oke, oke. Oke, thank you, Man. Saya Siap, selama Bang. Oke, nanti Dimas BTW gimana Kak Vivi? selama aku kuliah tuh aku tuh dulu pengen banget ngisi diskusi di DKS jadi pemantik. Tapi saya tuh nggak punya keberanian karena saya tuh mikirnya DKS tuh pemikirannya tuh kiri banget gitu. Sedangkan kayaknya tuh
Apa Kak ya, Vivi mau masih moderat gitu ya. enggak juga. Enggak juga ya. Apa ya? Enggak, DKS itu dibentuk sebenarnya sama yang senior kita tuh yang 2003, Rizky Setiawan yang jadi dosen di Untirta sebenarnya. Jadi dia dulu magang di P2D, dia butuh buat presentasi gitu, karena dia nggak jago ngomong, karena dia sosiologi pembangunan kan dulu. Dia butuh ruang itu gitu, jadi kita bikin tuh iseng aja bre ngelontarin iseng, namanya kan break ketemu namanya brekele kan, terus dia bikin itu gitu, ya udah akhirnya jadi deh di situ gitu. eh saya sendiri dulu kan pemateri kedua ya, dulu juga saya dulu bawain yang sertifikasi itu 2006 ya dulu, itu disamperin anak FPNR dulu, ditanya-tanya sama mereka, mana saya baru tahun pertama gitu, terus udah tuh dicecer habis-habisan di situ. Memang bener sih, memang lumayan ngundang orang banyak waktu itu, memang menarik perhatian sih emang waktu itu ruang DKS itu ya. Terus yang bikin ya akhirnya ya begitulah berlanjut dibikin strukturnya gitu. Jadi awalnya tuh sebenarnya hanya untuk memfasilitasi senior kita sebenarnya untuk presentasi magang waktu itu. Lalu tiba-tiba berlanjut gitu. Kok enak ya, asik ya gitu. Ya udah akhirnya kita bikin aja buat ngisi waktu sampai tengah malam. Iya sih, bener sih. Tapi memang justru dari situ kita jadi punya ruang diskusi dan banyak punya referensi bacaan buku sih sebenarnya. Cuma ya waktu itu saya nggak punya keberanian aja. Cupu aja cupu. Kalau sekarang sih ya boleh lah, berani lah. Enggak. Ya tapi untungnya sekarang kan kita punya ruang yang baru gitu. Karena waktu angkatan saya tuh ini masih ada tuh DKS, tapi setelah pandemi adalah sekali dua kali lewat Zoom gitu, tapi sekarang udah kayaknya udah nggak ada sama sekali. Nah mungkin Pak Ilman ya bisa membangkitkan kembali DKS yang mati suri biar ya itu salah satu ini sih sebenarnya salah satu cara gitu yang bisa kita lakukan supaya kita nggak terbawa oleh apa ya kondisi lip yang bener-bener mulai masuk, bukan masuk lagi, udah masuk ke segi-segi kehidupan kita. Jadi ya memang harus ada ruang-ruang diskusi itu gitu supaya pemuda pemuda itu tadi yang Girox bilang nggak terpinggirkan, nggak dan nggak termarginalkan. Kita masih punya kekuatan, kita masih punya uh, apa ya knowledge yang benar-benar knowledge yang sesungguhnya gitu, bukan hanya sekedar datang ke kampus untuk berorientasi uh, mendapatkan keuntungan magang dan lain sebagainya gitu, tapi gimana caranya kita bisa bertukar pandangan kritis gitu, terutama buat memecahkan, bukan memecahkan ya, menjawab masalah-masalah masyarakat lah, apalagi kita orang sosial gitu. Itu sih mungkin ya, gitu Dimas. Oke, thank you. DKS itu terakhir yang isi saya. Setelah itu hilang. Jadi waktu terakhir itu bahas jurnalnya Prof. Robert ya soal Bruno Latour itu. Setelah itu nggak ada lagi itu kan. Ya mungkin kita tunggu kabar baiknya dari Ginola dan Mas Ilman ya. Ya tapi kalau ngelihat, Oke, ada sudah Dimas, ada gimana? Vivi, ada Ilman, sebenarnya sih kita ada harapan lah, khususnya kampus kita lah, ada kalian-kalian tuh sebenarnya ya ngelihat itu ya, kita-kita yang mungkin udah kemana tahu gitu, udah kalau ketemu tuh, kalau angkatan saya kan ngomongnya kesehatan, penyakit gitu, keluarga gitu, udah aneh-aneh lah. Kalau kalian kan saya ngelihat, wah ini ada mereka-mereka lah gitu. Apalagi saya sempat pertemuan pertama saya Dimas kan di Jonggol ya, kita di ketemu di acaranya Yogi ya, yang anak UGM itu kan. Iya, iya, betul, betul. Mm-mm. Pertama kali kita ketemu gitu, pas dia ngomong lagi 2000 berapa gitu, ini Pensos, saya bilang gitu. Saya kaget juga sih ada anak Pensos di Jonggol gitu, di tempat yang jauh, mana masih muda di Jonggol. Sempat sedih sih saya sebenarnya. Saya masih di Jonggol Pak ini Pak. Ya tapi ngelihat kalian-kalian ya berarti masih ada lah harapan itu gitu. Ya tinggal narik siswanya aja biar bisa gabung ke Logos gitu. Mungkin bahasan-bahasannya yang lebih apa ya, digital gitu, kita bahas digital gitu, forum khusus anak SMA gitu atau apalah gitu. Kemarin saya coba nge-share tuh, muridnya Dimas kan bawain tuh materi, saya share di grup saya tuh, kayaknya iya mereka agak takut gitu, langsung takut sih sebenarnya. Ada yang sempat masuk katanya dengar bahasa-bahasa apa sih Pak itu bahasa-bahasanya gitu, jadi bingung mereka gitu. Mungkin ya mungkin ini masukan juga sih, mungkin
perlu dibikin divisi khusus mungkin buat anak-anak SMA gitu, buat siapa gitu. Jadi kita, ya jadi bahasanya lebih cute gitu, lebih lebih soft gitu, biar mereka nggak takut gitu kalau masuk, biar ngerti gitu ini apa sih gitu. Gitu sih, terima kasih. Oke, dari Kak Alam, pengen banget belajar sosiologi lewat forum-forum seperti ini. Bukan background sosiologi, tapi ilmunya berguna banget untuk analisis kritis, untuk riset saya. Semoga banyak kelas-kelas selanjutnya. Nah, ini ada request dari Pak Alam ya, kayaknya harus ditindaklanjuti nih nanti DKS. Coba saya speak-speak deh, tuh, bocah-bocah. Oke, sudah 1 jam lebih ya teman-teman semua. Kita sudahi diskusi pada malam hari ini. Untuk minggu depan kita masih ada sesi untuk chapter ke-6 itu Neoliberalism and the Politics of Public Pedagogy. Saya lupa ini yang ngisi kayaknya dari Logos ya Kanatan ya. Nah, nanti di minggu depan kita masih ada sesi lagi. Nanti setelahnya ya kita akan terus ada ya HGS akan terus membahas buku-buku dari Henry Giro. Ada bukunya yang terbaru yang terbitan tahun 2025 itu eh, nanti mungkin akan kita bahas. Kemudian jangan lupa juga bahas pendidikan ya, Kanatan ya. Bahas pendidikan mulai lagi, bahas pendidikan mulai lagi di kelas Logos. Jadwalnya masih sama ya, Kanatan? Jumat Minggu ya. Dimas, Kanatan aku masih ada masuk tamu. itu grup Logos. Saya nggak masuk Nah, grupnya. gimana caranya Itu tuh Kanatan khusus masuk grup mahasiswa ya? Logos? Saya lupa Khusus itu. anak Saya kelas lupa Logosnya caranya. atau Enggak bebas kok, bebas. Masuk ke apps-nya aja, apps-nya Logos. Tapi saya lupa itu apa apa opsi untuk masuk grup WA-nya tuh saya lupa. Mungkin nanti bisa DM aja ke Logos nanti dikonfirmasi sama tim Logosnya. Oke, gitu aja teman-teman ya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Jangan lupa ikut kelas Logos juga dibahas pendidikan. Kita akan bahas beberapa tokoh di era Golden Age dan beberapa tokoh lainnya ya. Sama serunya juga dengan kelas HGS kita gitu ya. Dan kalau bahasanya deep learning ini sangat meaningful dan mindful. Nah, itu bahasanya deep learning ya. belajar Sangat mendalam ya? meaningful dan mindful. Lagi menerapkan ya Pak Dimas ya. Iya. Tinggal joyfulnya apa Tapi nih, versi Mas Dimas? Joyfulnya aja, joyfulnya mana mindful joyfulnya? dan meaningful Belum ada versi Logos dan permainan. HGS bukan. Iya, iya, Tapi ini nggak termasuk ada ice pembelajaran breakingnya jadi nggak mendalam sih. joyful Harusnya kan ini tadi jadi murid. contoh pembelajaran mendalam. Mm-mm. Iya, joyfulnya belum ada jadi muridnya Pak Wahyu takut tadi jadi kan. Nah, ini perlu PR kita nih sebagai insan-insan deep learning ya untuk mengemasnya menjadi lebih joyful gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat malam semuanya.